Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurmalasari dengan NIM 21190009 dari kelas pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis MTS MAD dengan dosen pengampu Ibu Dian Rifiyati MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Yang pertama adalah pengertian tamak. Pengertian tamak itu dibedakan menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Pengertian tamak secara bahasa yaitu berarti rakus hatinya. Sedangkan tamak menurut istilah adalah cinta dunia yang secara berlebihan sehingga mengakibatkan dosa besar. Kemudian dalil tentang tamak. Dalil tentang tamak itu ada dua. Yang pertama itu adalah Quran surat Al-Humazah ayat 1-9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layunbadanna fil hudamah wa ma adraka mal hudamah narullahil muqadah alladzi tatli'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia adalah manusia yang mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Namun sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke dalam hati. Sungguh api itu ditutup atas diri mereka sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kemudian dalil yang kedua adalah Quran surat At-Takatsur ayat 1-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma'idin anin na'im. Shadaqallahul azim. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, yang selanjutnya adalah isi kandungan dari Quran surat Al-Humazah ayat 104. Yang pertama yaitu menghargai orang lain. Quran surat Al-Humazah memiliki arti bergosip atau menggunjing, sedangkan lumazah artinya memiliki. Yang selanjutnya adalah isi kandungan dari Quran surat Al-Humazah. Yang pertama adalah menghargai orang lain. Quran surat Al-Humazah memiliki arti menggosip atau menggunjing, sedangkan lumazah memiliki arti mengejek. Mengejek atau merendahkan orang lain bukanlah sikap yang baik dan kelak akan celaka di akhirat. Nah, sehingga kita harus memahami bahwa jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu, bukan malah menggunjing atau merendahkan orang lain. Kemudian
yang kedua adalah kekayaan adalah kenikmatan sementara. Kekayaan hanyalah hadiah yang berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Kekayaan tidak akan dibawa mati. Di sisi lain, akhirat adalah kekal abadi. Tentunya dengan membagikan kepada orang lain saat kita masih hidup dan berdoa memohon harta yang kita miliki agar menjadi berkah, hal itu menjadi tabungan di akhirat kita kelak. Kemudian yang ketiga adalah perilaku buruk akan menyebabkan akhir yang buruk. Dalam Quran surat Al-Humazah ayat 6, 7, dan 8 dijelaskan bahwa pencemooh, penggosip, dan orang-orang yang mengumpulkan harta dan terus menghitungnya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sama halnya seperti filosofi bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Nah, itulah sebabnya apa yang akan kita lakukan itu harus dipikir terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah isi kandungan Quran surat At-Takatsur. Nah, secara garis besar, kandungan Quran surat At-Takatsur ayat 1-8 adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi, sehingga menyebabkan atau melalaikan dari tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosialnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka Jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Kemudian di akhir surat At-Takatsur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dimegah-megahkan ketika di dunia tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya memiliki sifat tamak. Bahaya memiliki sifat tamak itu ada 5. Yang pertama adalah terlalu cinta dunia. Orang yang terlalu cinta dunia maka akan menyebabkan mereka lupa akan kehidupan kelak di akhirat. Kemudian yang kedua adalah tidak pandai bersyukur. Orang yang memiliki sifat tamak akan selalu merasa kurang di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Orang yang memiliki sifat tamak akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginannya itu terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan permusuhan dan perpecahan, dan yang terakhir adalah menimbulkan penyesalan di dalam diri. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menghindari diri dari sifat tamak. Cara menghindari diri dari sifat tamak itu ada 3. Yang pertama adalah membiasakan diri hidup sederhana. Dengan cara apa? Dengan mengendalikan nafsu, ingin memiliki dan mencukupkan segala yang telah kita miliki. Kemudian yang kedua adalah menghindari keinginan-keinginan untuk memiliki hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur dengan apa yang telah dimiliki dan menanamkan pada diri sendiri bahwa rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diambil pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang terkandung dalam Quran surat Al-Humazah dan Quran surat At-Takatsur. Yang pertama adalah tidak terlalu mendambakan kehidupan dunia sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua adalah tidak bersikap kikir atau bakhil terhadap harta yang kita miliki. Yang ketiga adalah mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah, infak, dan berzakat, sehingga rezeki yang kita peroleh itu dapat menjadi keberkahan dalam hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh menjadi orang yang sombong dan membanggakan diri, karena itu akan membawa kita pada penyesalan. Yang selanjutnya adalah yakinlah bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah bersikap qanaah dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.